Jadi saya akan langsung dengan tema. Jadi tema kita adalah Indonesia 2045 ya. Kemudian anak muda, demokrasi dan pertahanan bangsa. Jadi kawan-kawan semua, anak muda itu Gibran. Sekali lagi, anak muda itu Gibran. Oke, nanti penjelasannya nanti ya. Yang kedua, demokrasi itu Jokowi. Ya, penjelasannya nanti. Pertahanan bangsa sekaligus masa depan bangsa itu AJMG. Apa itu AJMG? AJMG. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Jadi adili Jokowi, makzulkan Gibran. Yang diadili itu bukan RRT. Saya disclaimer, saya lawyer mereka, ya. Saya akan jelaskan duduk kasusnya dan kemudian saya akan jelaskan kenapa Gibran perlu dimakzulkan by constitutions, ya. Jadi dari constitutional perspektif, bukan dari tidak suka perspektif, ya kan? Bukan sakit hati perspektif, tidak. Jadi kawan-kawan semua, kemarin Rocky Gerung sudah kita jadikan ahli untuk meringankan RRT. RRT itu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan T. Fauzia Tia Sumato Dr. Tifa. Secara umum ya, memang memang Bung Rocky mengkhususkan diri pada satu orang saja, tetapi sesungguhnya apa yang dia katakan itu penting bagi kita semua. Soal metode ilmiah, soal berpikir ilmiah, soal karya ilmiah, bagaimana bisa diadili dan dijadikan tersangka sampai saat ini. Makanya kita fight terus. Kalau ada komponen yang mau dalam tanda kutip menyerah dengan meminta yang namanya restoratif justice, datang ke Solo, saya jamin kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Jadi seperti kata Dr. Tifa, tidak ada negosiasi terhadap karya ilmiah, perspektif ilmiah, berpikir ilmiah, scientific approach dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya bawa buku, untung ada di sini. Saya bawa buku Jokowi's White Paper. Ini nggak sengaja, kebetulan ada tertinggal di mobil saya. Karena di sini ada ketua yayasan dan Pak Rektor, saya bingung ngasih ke siapa. Secara ilmiah, secara kepatutan, harusnya saya kasih Pak Rektor, ya kan? Cuma saya tanya di sini, yang lebih powerful katanya ketua yayasan. Betul nggak ketua yayasan lebih powerful dari rektor? Kalau lebih powerful daripada rektor ketua yayasan, saya berikan pada ketua yayasan. Pak, saya berikan Pak ya. Oke. Mungkin bisa maju ke depan. Rektor dapat juga nanti setelah ini. Oke, nah ini Jokowi's White Paper. Ya, bisa diabadikan lah sedikit ya. Nah, makasih Pak ya. Iya, tapi Bapak saya kasihkan nanti, tapi saya tetap megang ini untuk iklan. Jadi, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, Anda bisa bayangkan, kalau kita bicara tentang konstitusi saja, ada pasal yang mengatakan kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan dan tulis itu dibolehkan, dijamin oleh konstitusi sebagai constitutional right, sebagai hak konstitusional. Apalagi mengadakan penelitian yang buahnya adalah Jokowi's White Paper. Saya mengatakan, kalau ada sebuah negara, sebuah pemerintahan yang masih mengkriminalkan orang berpikir, pasti negara itu demokrasinya sontoloyo. Benar nggak? Demokrasinya sontoloyo. Karena itulah saya mau bicara di sini. Karena saya sudah bikin pantun, ya. Jadi pantunnya itu adalah pagi-pagi hujan lebat. Cakep. Paling enak Indomie pakai sawi. Coba bayangkan, pagi-pagi hujan lebat, panas-panas, Indomie pakai sawi. Saya ulangi ya. Pagi-pagi hujan lebat, paling enak Indomie pakai sawi.
Universitas Sangga Buana memang hebat. Pasti mahasiswanya anti Jokowi. Jadi kalau mahasiswanya tidak anti Jokowi, saya berhenti bicara di sini, ya kan? Nggak ada gunanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita anti Jokowi? Nah, ini yang penting ya penjelasannya. Jokowi itu bukan Joko Widodo yang bapak dari 3 anak, istri dari Ibu Iriana, bukan. Kita tidak pernah membicarakan orang, tapi kita bicara perilaku kekuasaan. Coba bayangkan 1 tahun pemerintahan, berapa banyak aktivis yang kemudian dipenjarakan karena berpendapat. Saya sama Rocky hampir kena juga sebenarnya, ya kan? Masih ingat versi bajingan tolol, ya kan gitu ya? Yang ngomong bajingan tolol Rocky Gerung, tapi yang dilaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun. Kan bingung saya. Gara-gara saya cuma merilai aja kata-kata bajingan tolol itu. Untung Hersu nggak kena, tapi Hersu kayaknya juga sering dilaporkan. Untungnya pasal untuk melaporkan tersebut sudah dihanguskan oleh MK, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Tetapi ternyata dia bermimikri kepada pasal-pasal lain di Undang-Undang ITE. Nah, disinilah kemudian RRT dikenakan 6 pasal. Bayangkan, ini pemikiran yang ujungnya bikin buku ini. 1, dikenakan pasal, masih yang lama ya, saya sebutkan masih pasal KUHP lama. Pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Enteng ya bagi aktivis. Oke, 2, pasal 311 KUHP, ancaman hukumannya mulai naik 4 tahun. Oke. Yang ketiga, pasal 27A Undang-Undang ITE yang versi 2024, perubahan terakhir, ancaman hukumannya 2 tahun. Oke, turun ya. Kemudian Undang-Undang ITE versi 2024 juga, pasal 28 ayat 2, ancaman hukumannya berapa? 6 tahun. Naik sudah. Kemudian 2 yang terakhir, pasal 32 Undang-Undang ITE yang versi aslinya itu 2008 belum diubah, ancaman hukumannya 8 tahun. Bayangkan. Dan terakhir, the last but not least, Undang-Undang ITE versi 2008 juga yang belum berubah, ancaman hukumannya pasal 35 12 tahun penjara. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian penyidik melakukan overcharging terhadap kasus seperti ini. Kalau misalnya Pak Jokowi mau mengadukan dia merasa difitnah, merasa dihina, direndahkan martabat dan nama baiknya, silahkan. Itu hak dia sebagai warga negara. Oke? Saya belum sampai di situ. Hak dia sebagai warga negara. Tapi apa urusannya dengan pasal-pasal lain yang tidak masuk akal? Nanti saya jelaskan ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Dan terakhir, kenapa Gibran harus dimakzulkan? Ada 4 atau 5 alasan. Pertama, kalau kita bicara dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, sudah dikatakan bahwa pasal itu tidak berlaku untuk yang namanya public interest, kepentingan publik. Penyidik bukan tidak tahu itu, tahu mereka, tapi tetap dipaksakan untuk mengenakan pasal 310 KUHP berdasarkan pesanan Pak Jokowi. Bisa bayangkan, sudah dibilang kalau untuk public interest, kepentingan publik tidak bisa digunakan pasal pencemaran nama baik. Dan MK juga mengatakan pencemaran nama baik tidak berlaku untuk pejabat publik. Jangan lupa, Pak Jokowi masih pejabat publik di Danantara sebagai Dewan Pengawas kalau tidak salah bersama SBY. Ya. Yang kedua adalah pasal 311 KUHP fitnah. How come Anda bilang bahwa kalau saya punya statement ijazah Jokowi palsu, 99,9% palsu seperti yang dikatakan Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan Tifauzzat Yasuma, lalu tiba-tiba Anda mengatakan itu fitnah. Paham nggak fitnah itu apa menurut hukum? Fitnah itu adalah Anda tahu yang sebenarnya, tapi Anda sampaikan yang tidak sebenarnya. Sekarang Anda tahu nggak, apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Mana, coba kita tunjuk tangan,
mana yang percaya ijazah Jokowi asli? Coba tunjuk tangan, berapa orang yang percaya? Oke, tunjuk tangan berapa orang yang percaya ijazah Jokowi palsu? Yang lainnya seperti biasanya ya, no endorse, no endorse, no no oppose ya, no endorse, no oppose ya. Tapi paling tidak lebih banyak orang yang percaya bahwa itu palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau di masyarakat saja masih banyak yang percaya bahwa Jokowi punya ijazah palsu, apalagi RRT yang sudah melakukan penelitian dan buahnya adalah Jokowi's White Paper. Maka saya katakan, kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah Jokowi asli, dan sekarang ada citizen lawsuit di Solo misalnya, saya akan katakan kita minta maaf kepada Pak Jokowi, minta maaf karena telah menuduh ijazahnya palsu. Tapi sampai saya berdiri di sini, tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya asli. Anda percaya Bareskrim Mabes Polri yang mengatakan ijazahnya asli? Enggak, bukan saya yang mengatakan Anda percaya atau enggak ya. Anda sendiri yang jawabnya kan. Coba bayangkan. Dan satu hal yang saya katakan, persoalan ijazah palsu ini sudah 2-3 tahun yang lalu. Oke? Sekarang baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2025. Masuk akal nggak Anda sebagai pendidik? Ada kontroversi yang luar biasa, lalu ijazah versi aslinya baru dikeluarkan 2025 tanggal 15 Desember. Saya bilang orang tolol itu semuanya. Ya. Saya tidak mengatakan orangnya ya. Kepada subjek tertentu saya tahu. Berdasarkan KUHP baru, Anda bilang tolol kepada orang itu bisa dikenakan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tapi saya bilang tolol pada sebuah situasi. Ya kan? Oke. Pasal 27A nggak bisa juga dikenakan undang-undang ITE soal pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana elektronik. Sama, mutatis mutandis dengan pasal 310. Oke, saya bergerak. Ini yang sering dikenakan kepada aktivis setelah berita bohong dihilangkan. Tapi masih ada di undang-undang ITE sesungguhnya, yaitu melakukan ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras, perbedaan, kemudian etnis, kemudian disabilitas mental, disabilitas fisik dan lain sebagainya. Dulu SARA, sekarang SAR plus. Pertanyaan saya adalah, dan pertanyaan saya kepada penyidik ketika gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember itu, memang ijazah itu suku, ijazah itu agama, ijazah itu ras, warna kulit, disabilitas mental, disabilitas fisik? Kan enggak. Yang kita perkarakan adalah ijazah Jokowi, bukan Jokowinya. Ijazah Jokowi. Secara politik kita mempermasalahkan Jokowi, tapi ini kan hukumnya mempermasalahkan ijazah Jokowi. Karena itu pasal 27A nggak bisa. Apalagi pasal 32 yang ngawur nggak karu-karuan. Undang-Undang ITE 2004. Pasal itu mengatakan, singkatnya, kalau Anda mengedit dokumen publik atau dokumen milik orang lain dan menyebabkan dokumen itu rusak, Anda dikenakan 8 tahun penjara. Pertanyaan saya, dokumen mana yang dirusak oleh RRT, Roy Rismond dan Tifa? Dokumen yang mana? Yang mereka teliti adalah dokumen yang diakui asli oleh kader PSI Dian Sandi, yang kemudian dimunculkan oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei, yang kemudian diberikan kepada kita oleh KPU-KPU di daerah dan pusat karena pernah digunakan untuk pendaftaran pejabat publik, yang kemudian juga ditampilkan terakhir kepada kita tanggal 15 Desember, tapi ini tidak sempat diteliti. Pertanyaan saya adalah, kalau kita meneliti based on subjek, objek tertentu, lalu punya kesimpulan 99,9% palsu, apakah itu salah? Apakah itu mengubah dokumen publik? Tidak. Karena first product, input dan outputnya sama, yaitu ijazah itu. Yang berbeda sedikit adalah dilakukan yang namanya image processing. Apakah itu asli atau tidak? Nah, image processing itu yang kemudian membuat punya kesimpulan bahwa itu palsu. Yang terakhir, dengan pasal 35 Undang-Undang ITE 2004, gak masuk akal juga. Bayangkan di situ dikatakan RRT paling tidak kan, karena tiga-tiganya kena, mengedit sebuah dokumen dan kemudian dokumen itu agar seolah-olah tampak otentik. Ini lebih gila lagi, lebih
sinting lagi, lebih tolol lagi saya katakan. Kenapa begitu? Karena tidak ada sebuah statement dari RRT yang mengatakan dokumen itu otentik. Kalau begitu berarti RRT alatnya Pak Jokowi. Yang tadinya dokumennya tidak otentik lalu diedit oleh RRT, Roy Rismond dan Tifa, jadilah dokumen yang otentik. Kan sableng namanya. Karena statement mereka jelas clear, yaitu 99,9% ijazah Jokowi palsu. Bagaimana mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa itu otentik jadinya? Tapi pasal ini dipaksakan juga. Nah, alhamdulillah kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan itu dikembalikan sekarang ke penyidik Polda Metro Jaya lagi, masih tahap P19 belum P21 untuk dilengkapi. Mudah-mudahan tidak pernah lengkap, ya kan? Karena 6 pasal yang ditudingkan itu adalah pasal yang nggak masuk akal, pasal yang sesungguhnya tidak boleh dikenakan pada RRT. Saya baru bicara perspektif hukumnya, belum perspektif demokrasinya, belum perspektif konstitusinya, belum perspektif human right-nya dan lain sebagainya. Coba bayangkan, baru kita utak-atik soal penerapan pasal KUHP saja itu sudah tidak justified. Oke. Ini the last chapter from me untuk mengatakan soal Gibran. Saya tidak mau sentimen sama Gibran, ya, karena sentimen itu tidak baik. Saya tidak mau mengatakan Gibran tidak punya kapasitas, karena itu relatif. Tapi saya mau bicara tentang hal yang objektif. Kenapa Gibran harus dimakzulkan? Oke, alasannya kita tahu bahwa pemakzulan presiden dan wakil presiden itu ada 3 alasan besar. 1, dia melakukan pelanggaran hukum berat, baik itu korupsi, penyuapan, kemudian tindak pidana berat lainnya, maupun pengkhianatan terhadap negara. Itu contoh. Yang kedua adalah dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan tercela. Nah, ke dalam 3 hal tersebut Gibran itu sudah melakukannya, diduga sudah melakukannya. Oke. Anda pernah mendengar bahwa Gibran pernah menamatkan SMA? Pernah nggak? Atau Gibran punya ijazah SMA? Sudah dilakukan penelitian oleh Rismond Sianipar dengan buku Gibran Endgame. Sayang saya tidak bawa bukunya, bahwa dia mendapatkan fakta yang tidak bisa ditolak lagi, bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Apa sih pentingnya ijazah? Memang kepintaran orang tidak ditentukan oleh ijazah, ya kan? Tetapi kalau itu menjadi syarat di dalam proses berpemilihan, maka itu harus dipenuhi. Untuk menjadi hakim MK, Anda harus doktor. Jadi sepintar apapun Rocky Gerung, nggak bisa dia jadi hakim MK. Tapi dia SS di situ. Anda tahu SS itu apa? Special secret. Itu jauh lebih berbahaya daripada S3, ya kan? Jauh lebih berbahaya. Nah, dia tidak memenuhi syarat bahwa dia pernah lulus SMA. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena sebentar lagi akan selesai. Yang kedua, Gibran itu sudah melakukan perbuatan tercela. Benar nggak? Kalau Anda dengar Fufu Fafa, pernah dengar Fufu Fafa? Ada lagunya itu kan? Rasa gelap, rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, Fufu Fafa, makzulkan saja. ada lagunya, ya kan? Nah, dia sudah melakukan perbuatan tercela, yaitu orang tidak paham. Kan ketika dia menulis Fufu Fafa, maaf ya, dia orientasi seksual putra dari Prabowo, dia ngatain Prabowo, ngatain Titi Prabowo, ngatain artis-artis lainnya seperti Syahrini dan lain sebagainya. Gak tahu dia ngatain Rocky Gerung nggak? Kita nggak tahu ya. Pak Gatot dikatain nggak sama? Karena ada 5.000 posting di Fufu Fafa. Oke. Lalu orang mengatakan, kan posting itu dilakukan pada era 2014-2019, long time ago, sudah 4-5 tahun yang lalu. Ya oke, bener. Tapi jangan lupa, ada satu pernyataan dari dia ketika ditanya soal kepemilikan akun Fufu Fafa yang kata Roy Suryo 99,9% itu adalah milik Gibran.
berani dia pertanggungjawabkan. Dr. Tifa sekarang sedang menulis yang namanya Gibran's Black Brain. Salah satunya menganalisis apa yang ditweetkan oleh Fufu Fafa. Jadi dia 4 hal dia mengatakan orang ini, tapi saya lupa. Jadi ada problem mental yang luar biasa, dan nanti saya sertakan apa saja yang dikatakannya. Nah, bukan itu yang kemudian dia bisa membuat dia di-impeach. Yang bisa membuat di-impeach adalah dia tidak mengakuinya dan dia bohong kepada publik. Dia melakukan public deception, pembohongan publik. Ketika ditanya siapa pemilik akun Fufu Fafa, dia bilang takon sing duwe. Paham nggak maksudnya? Tanya pada yang punya, artinya secara implisit bahkan eksplisit saya katakan dia menolak dia memiliki akun tersebut, dan dia melakukan itu dalam posisi sebagai wakil presiden. Tapi kalau dia misalnya by constitution dia mengatakan saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo, kepada Didit Prabowo, kepada Titi Prabowo, kepada siapapun yang pernah saya singgung, itu adalah tweet saya ketika saya masih bocah misalnya gitu, masih anak-anak, masih berseteru. Dan itu 2014 sampai 2019. Saya ingin kita melupakan itu karena sekarang 2024 saya mengabdi sebagai wakil presiden Pak Prabowo, dan saya tentu harus tunduk dan beriringan dengan Pak Prabowo, kan begitu. Tapi dia tidak lakukan. Dia bahkan mendinai itu bukan milik dia. Takon sing duwe. Nah kan? Oke. Dan kalau kita kaitkan dengan soal ijazah SMA tadi, maka dia sudah melakukan yang namanya tindak pidana pemalsuan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Kenapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagian akhir ini ya, di Setnek dan di KPU, dua institusi yang harusnya memiliki data yang concise terhadap presiden, wakil presiden, dan calon presiden dan calon wakil presiden, itu berbeda. Bayangkan data Gibran. Jadi data Gibran di KPU, dengarkan baik-baik. Tahun 2002, saya sebelum tahun 2000 dia tamat SMP, oke. Tahun 2002-2004 dia sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura. Ingat ya, 2002 sampai 2004 dia sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura. Itu kalau di Singapura itu secondary school artinya post elementary setelah SD. Tapi SMP di sana itu 4 tahun, jadi setara dengan kelas 1 SMA kan jadinya. Jadi kalau Anda tamat Orchid Park Secondary School, Anda belum berhak mendapat ijazah penyetaraan di Indonesia. Theoretically kan begitu, karena Anda belum pernah sampai SMA. Lalu dia lanjut ke Australia, menurut data KPU 2004-2007 tadi dianggap SMA tadi, padahal belum SMA. 2004-2007 dia kemudian lanjut ke yang namanya UTS Insert di Australia. Jadi UTS itu University Technology of Sydney. Dia lanjut ke sana between 2004-2007. Nggak tahu kita ngapain dia di sana, karena versinya macam-macam. Kalau menurut Dick Dasman, ya, di waktu itu bukan kementerian tapi Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, itu 2006 diberikan surat yang menyetarakan dengan SMK peminatan keuangan dan administrasi, dan itu dianggap dia sudah lulus kelas 12. Padahal itu tidak bisa disetarakan juga. Nah, kalau data di Setnek sebaliknya, 2004-2007 ditakhir seolah-olah dia ketamatan pasca sarjana. Ini tidak pernah dikoreksi. Jadi dalam beberapa kesempatan ada semacam pembohongan secara gelap-gelapan, seolah-olah Gibran itu pasca sarjana dengan bersekolah di UTS Insert dari 2004-2007. Tetapi ditaruh terakhir 2007-2010 di sana. Coba cek nanti antara data Setnek dan data KPU. Kalau sudah sama berarti sudah diubah. Karena kita ada raw materialsnya di saya sama di Roy Suryo. Coba bayangkan. Saya heran dengan 3-4 alasan ini, termasuk konspirasi untuk meloloskan Gibran di MK, itu juga bisa dilakukan investigasi.
Maka saya mendorong DPR untuk melakukan hak inquiry-nya, yaitu hak investigasinya, hak penyelidikannya dengan membuat angket. Tapi sayang, kita tahu bahwa konstelasi politik di atas sepertinya belum memungkinkan. Test case kita, di mana Prabowo dalam kasus ini, dalam kasus ijazah palsu ini. Good news-nya adalah, good news-nya adalah, seandainya Jokowi dan Prabowo bersatu, hakul yakin saya sudah dari kemarin-kemarin RRT ditangkap dan ditahan. Oke? Tapi sekarang mereka masih bebas. Bahkan setelah diperiksa sebagai tersangka. Mudah-mudahan presiden yang baru tidak seiring dan sejalan. Konon katanya dia menunggu, awas ya Kapolri Sigit Listio, kalau Anda melakukan kebohongan dengan melindungi ijazah palsu, konon katanya begitu. Dan terakhir saya dengar juga marah dia ketika Kapolri di DPR seperti mengancam, kalau polisi masih tidak di bawah presiden, intinya dia akan melakukan upaya at all cost untuk tetap bertahan Polri di bawah presiden. Padahal informasi yang dengar, presiden pun belum memberikan sikap mengenai hal tersebut. Berarti kan melakukan insubordinasi pembangkangan. Kata orang, boleh nggak Refli Harun ngomong pembangkangan? Boleh, silakan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi!